lu berapa? Utangnya? Utang mah mana ada utang? Oh ya nggak ada. Ini bagus ya? Kelihatan sih semuanya udah. Bagus. Ya udah. Gimana? Tadi lu ngomong apa tuh? Enggak, tunggu dulu. Perkenalan dulu. Oh iya, ini yang nonton lupa belum tentu tahu gua. nama kita. Lupa. Kenalan dulu, Dit. Jadi nama gua Radit dari 12 IPA 3. Nama gua Alif dari 12 IPA 3 juga. Nama gua Algis, dipanggil Bewok dari kelas 12. Nah, lu tadi kan nanya nih kita ngomongin apa nih? Kita tuh tadi lagi ngomongin QRIS. Jadi QRIS tuh kayak apa ya? Alat scan gitu nggak sih? Iya, alat scan yang ada di aplikasi, contoh kayak ada di OVO, GoPay, M-Banking dan lain-lain. Khusus di Indonesia. Iya, itu khusus di Indonesia? Iya dong. Oh, baru tahu gue kalau itu. Nah, di QRIS tuh menurut lu ada kelebihannya nggak, Lip? Kelebihannya sih ya menggantikan alat transaksi tradisional yang dari uang Tunai. cash. Jadi ke elektronik kayak di HP bisa langsung Scan aja gitu kan. Iya, ngerti. Terus kelebihannya lagi tuh menurut gua dia tuh instan, ngerti gak sih? Jadi benar-benar pengerjaan tuh bisa langsung seret cepet aja gitu loh. Enaknya QRIS. Terus apa ya? Orang yang jualan juga jadi lebih apa ya? Ibaratnya ya orang-orang jadi pengen gitu datang ke dia karena pembayaran mudah. Karena orang Indonesia sekarang kan ya tau lah anak Gen Z apalagi kan pada cashless banget gitu kan. Jadi pas lihat ada QRIS semangat pasti gitu Nah, kan. saudara gue tuh punya jualan tuh. Gue lupa jualan apa. Dia QRIS juga. Nah, dia ngomong kalau QRIS itu pembuatannya cuma 2 hari doang. Secepat itu? Secepat itu, di 2 hari doang. Nanti langsung dikirim kode QRIS-nya, tinggal ditempel, tinggal di print. Segampang itu. Gila. Tapi Canggih banget. Tapi menurut gua QRIS juga ada banyak kekurangannya. Soalnya dia kan based on internet banget. Dia butuh ini. Sinyal banget. Iya, sinyal. Kalau gak ada sinyal Susah banget pembayarannya. Iya, makanya kalau di pelosok-pelosok tuh kalau misalnya QRIS tuh udah gak ada. Iya, tetap masih ada yang tunai. Tapi benar, gimana ya? Gue pas itu jajan kan, gue mau QRIS nih. Wah, sinyal Telkomsel kan pas itu lagi turun nih. Iya. Gak bisa gue bayar, mana udah disiapin, makanya akhirnya gue minjem dulu lah ke teman tuh. Saking nggak ada sinyal itu, gue aduh. Makanya, oh iya, gue juga HP gue tuh rusak nih. Jadi dia kayak LCD-nya nggak bisa dipencet. Nah, kalau misalnya di M-Banking itu kayak harus ada pencetannya gitu kan. Oh iya benar. Di tengah-tengah kalau nggak salah. Yeah. Nah, gue pas banget LCD-nya rusak di situ dan nggak bisa dipencet. Jadi gue kayak mikir 2 kali kalau bayar pakai QRIS. Jadi harus dibenerin dulu baru bisa. Jadi ya itu mungkin kesalahan lo mungkin. Kesalahan gue, tapi kayak ya itu menunjukkan ya juga lah. Iya. Nah, gue juga ada dulu pernah nih kayak Radit. Dulu HP gue juga namanya Samsul. Nah, waktu itu Samsul jatuh ini. Iya, jadi kamera tuh bolong. Nah, pas bolong. Terus kenapa? Enggak lucu banget. Lucu banget. Dia lupa di sini di video tuh gak nyebut apa merek asli. Dia langsung ke Samsung, itu lucu banget. Spontan banget itu. Gimana? Jadi ya nggak bisa, harus bolak-balik kameranya. Jadi kan kamera kalau depan kan yang paling keren kan maksudnya. Nah, iya. ini nggak ada, jadi harus pakai yang kamera selfie. Depan ya? Jadi ngeribetin lo gitu ya. Susah juga. Jadinya gini nggak ke scan, ke atas nggak ke scan, ke bawah nggak ke scan, satu nggak ke scan. Ya udah. Akhirnya 1 jam lah selesai. Buset, lama banget itu. Lama banget lu nggak makan itu. Iya, udah kelaparan itu. Terus bayar doang. Enggak jadi. Untung nama HP lu Samsung ya. Iya. Samsung. Sama ini, lu pernah lihat gak sih di berita di mana pegawai itu bisa mengganti QRIS-nya? Hah? Gimana tuh? Jadi dia bisa yang lu bilang karena pengerjaan cepat, dia jadi ini apa sebenarnya ngebikin QRIS juga di tokonya. Bosnya itu akhirnya diganti tempat yang aslinya ditukar sama yang punya dia. Jadi ditiban. Iya. Itu banyak banget tuh. Jadi sebenarnya QRIS juga masih ada kekurangan sih. Kurang cyber security. Iya, betul. Oke. Oh, pernah tuh dulu. Ada kan kalau sekarang di masjid tuh kalau ngasih sembako, apa namanya? Kalau yang amal. Sembako. nih sembako nih. Amal.
Nah, kan bisa pakai koin ya. Iya. Pakai koin. Nah, sekarang ada yang pakai QRIS. Ternyata QRIS-nya bukan punya masjid, punya orang. Punya orang pribadi kan. Ah. Iya, itu. Lucu banget itu sumpah. Di penjara kalau nggak seorang itu. Oh iya, wajar sih itu orang wajib dibayar. Tapi kayak itu QRIS tuh sama GoPay yang lu bilang itu dua-duanya masuk kayak ke satu ini kalau nggak salah. Satu kesatuan kayak fintech kalau nggak salah namanya. Fintech. Iya, lu tahu gak sih fintech? Apa itu fintech? Sirip bukan? Bukan dong. Bukan, itu beda. Fintech tuh kayak financial technology, itu singkatan sebenarnya. Nah, itu financial technology maksudnya tuh dari teknologi buat ngebantu keuangan kita agar lebih meningkat. Meningkatkan dari layanan, terus juga pengiriman, pembayaran dan lain-lain. Oh, paham. Nah, jadi kayak itu salah satu upgrade dari masa ke masa lah. Dulu kan kita masa lalu kita cuman cash. Betul. Terus juga ke nabung tuh susah banget, harus ke banknya dulu dan lain-lain. Dan ngumpulin uangnya kan juga lebih susah sekarang. Lebih susah masa lalu maksudnya daripada sekarang. Itu. Nah, tapi apa tuh? Enggak nih. Sorry ya, dipotong. Enggak apa-apa. Ini contohnya nih. Ini GoPay nih. Nah, ini bisa dilihat. Kalau mau lihat duitnya bisa. Kalau di mode privacy bisa dilihat nih. Bisa dipencet. Nah, di sini di GoPay tuh bisa transfer ke BCA. Ini GoPay nih. Ini ada ini tombol transfer nih. Oh, bisa kemana-mana, bisa ke BCA, ke sini, ke sana, ke Sumedang, bisa nih. Ya bisa banyak nih. GoPay emang punya banyak tambahannya. Keren sih. Iya. Apalagi itu juga produk dari Indonesia. Iya. Ya kan? Kita harus support banget itu. Iya. Tapi btw ini kita ingat ya, kita tidak di ini ya sponsor. Iya, kita juga tidak disponsori. disponsori, Kita tapi disponsori. itu kayak kita kasih tahu produk aja, Indonesia. ya, Jadi kayak buat kayak lebih support. keren. Iya. GoPay kalau mau sponsor boleh kita di Waduh. sini. Waduh. Boleh sih itu ya. Emang boleh. Jadi gimana fintech tadi gimana? Fintech tuh ada banyak jenisnya juga. Dan banyak keuntungannya lah. Pertama kayak peer to peer, terus juga crowdfunding, terus e-wallet tuh kayak yang tadi GoPay, OVO dan lain-lain. Terus juga payment gateway. Ada banyak lah, QRIS juga masuk payment gateway. Investasi, saham, Bitcoin. Wih, gue main saham tuh. Lu main saham? Main saham gua. Wah, gokil. Lu gimana tuh main saham? Gue nggak ngerti nih. Gua main saham gimana ya? Sejujurnya kalau lu mau main saham tuh sebenarnya dia jangka panjang. Jadi lu mau nabung aja bisa di situ. Cuman kalau menurut gua ya ada lagi nih yang namanya reksadana uang, itu juga bagus tuh. Itu yang gua telusuri tadi sambil main HP, dia ternyata juga kerjasama sama fintech. Dia tetap di fintech dan itu dia. Jadi lu kalau mau nabung nih, lu misalnya nabung ke perusahaan A dengan 500.000 per bulan, lu di masa depan intinya setahun kemudian lu bisa meraih untung 6.300.000 gitu. Intinya lu dapat untung 300.000. Itu bagi gue sih worth it ya, karena lo apalagi masih SMA kan, itu sebenarnya duit tambahan bagus menurut gue itu buat nabung. Itu sih sebenarnya fintech juga kelebihannya banyak ya. Banyak banget menurut gue, tapi ya kekurangannya juga masih ada. Apa tuh kalau kekurangannya? Ya kekurangannya lagi-lagi pasti internet tuh pasti salah satu faktor utama dari fintech nih menurut gue. Kayak terus juga fintech juga belum banyak yang tahu loh. Saham-saham tadi kan gua aja bahkan nggak tahu. Kalau sebelum lo jelasin gua nggak tahu. Betul. Terus juga ya masih banyak lagi lah kelemahan dari fintech ini. Terus juga bisa dihack kan? Oh iya benar, bisa dihack. Bisa dihack gitu. Dan ini pinjol. Jangan lupa, pinjol juga masuk ke dalam fintech. Pinjol tuh banyak itu di Indonesia tuh kasus pinjol. Di e-banking itu ngebuka pinjol dan itu juga menurut gue banyak banget kelemahannya. Ya mungkin itu juga salah satu adiktif dari masyarakat Indonesia ini. Tapi ya pinjolnya dengan bunga yang tinggi, maksudnya juga salah mereka juga dong. Iya, kenapa mereka mau minjam? Iya. Sebenarnya pinjol ini menurut gue ya, untuk perusahaan yang ngasih pinjol itu sebenarnya kelebihan buat
perusahaannya karena mereka akhirnya dapat uang lebih dan kekurangannya buat kita karena kita harus membayar bunga lebih. Sebenarnya untuk masalah pinjol itu gimana ya? Kita nggak bisa menyalahkan perusahaan sih. Itu Iya, emang benar. salah kita yang terlalu ingin adiktif lah. Iya. Apalagi biasanya cenderungnya orang pinjol itu ke judi online. Iya, itu banyak banget tuh kasus judul tuh. Iya. Pinjol dia judi online kalah, terus Pinjol. pinjol ternyata kalah lagi, dia malah dikejar rentenir, Iya. diburu, terus ya jadi miskin lah. Iya, dia udah gak punya apa-apa lagi tuh. Iya, udah jual aset dan lain-lain. Mending main yang pasti-pasti investasi jangka panjang kan, kayak betul. Bitcoin, terus juga Saham, pasar uang. Iya. Yang udah jelas lah itu, ibaratnya kita tuh tahu keuangan di perusahaan itu. Benar. Menurut gua tuh pinjol tuh nggak pas buat Indonesia karena tadi kan kalau pikirannya kebanyakan rakyat Indonesia tuh Masih judi. pasti judi. Iya. Jadi buat apa adain pinjol di Indonesia gitu loh. Iya, benar. Sebenarnya SDM kita ini emang masih kurang sih untuk masalah pinjol. Benar sih. Ngomong-ngomong tadi apa ya? Tadi kalian ngomongin apa ya? Saham. Bukan saham. Tadi kalian ngomongin, gue lupa lagi. Apa tuh? Gue jadi penasaran. Oh, tadi masalah judol. Itu pasti orang itu memakai aplikasi Dana. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu sih gue. Tapi emang benar banyak orang yang pakai Dana tuh. Nah, itu dia. Yang gue tahu nih, kalau pakai Dana tuh potongannya tuh kecil banget. Oh, pantes. Makanya orang tuh suka pakai Dana buat orang-orang judi. Jadi untungnya tuh jadi lebih gede. Iya, Mereka nggak mau ini. Potongan maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya nih, lu untung 10 juta. Mungkin bagi orang-orang yang judol kan duit itu penting ya, 2.500 bagi mereka penting. Kadang mereka nggak mau duit itu kepotong 2.500, mereka mau sedikit aja. Setahu gua tuh kalau Dana 500 perak. Semurah itu, makanya kenapa aplikasi sebenarnya fintech ya? Iya, jenis fintech lah. Jenis fintech gitu Masih pasti banyak. Iya, pasti laku lah di masyarakat. Iya. Udah 12 menit. Gue kayaknya dijemput deh. Oh iya. Pulang dulu gak sih? Iya, Udah dulu ya, kayaknya podcastnya udah ya. deh. Udah dulu sih. Udah. Oke. Nyokap gua udah marah-marah tuh, merah banget. Oke. Nyokap lu kayaknya gue salim dulu deh. Udah iya. Iya, Pokoknya udah. Udah marah, ini bahaya kan. Iya. Wah, gitu. Kayaknya udah dulu sampai ini aja. Jadi sekian dari kami. Dadah. Dadah.